Cerita tentang kisah aku sendiri nih ya. Kenapa aku selalu menganggapkan aku seorang ratu dan suami aku itu seorang raja? Ya karena satu ya, karena kami itu sama-sama mengikuti tentang dunia tarot ya. Jadi dunia tarot ini dia itu sebagai Aquarius. Aquarius itu ialah raja. Dan aku tuh Aries. Aries yang lahirnya di Mars. Itu Aries itu adalah ratu ya. Jadi kenapa aku selalu mengumpamakan ratu dengan raja. Ratu dengan raja ini, mereka ini sama-sama mempunyai kerajaannya sendiri. Maksudnya mereka itu udah pernah sama-sama pemimpin ya, sama-sama pemimpin dan mereka bisa maju. Dan itu memang udah kami lalui dan pernah kami buktikan dan semua orang juga udah tahu. Contohnya tuh kayak mana, dia pernah membuat rumah dengan mantannya dan aku juga pernah buat rumah dengan mantan suami aku. Jadi kami itu sama-sama pernah menjalani hal yang sama, jadi kami bisa membuat dan mewujudkan itu. Nah, dan di sini kami pernah gagal dan sama-sama gagal lah ya kan. Itu ceritanya, detailnya itu ya nggak bisa dijelaskan di sini ya karena akan terlalu banyak. Jadi intinya dia bukannya, semua orang itu ngecam dia itu nggak bagus begini, dia suka main slot lah apa semua ya. Ya alhamdulillah sih untuk saat ini slotnya itu dia suka main game dan bisa pindah ke Mobile Legend. Jadi apa-apa itu tergantung dengan diri kita sendiri. Jadi kita mau berubah seperti apa, kita mau sukses seperti apa, kita mau hubungan itu kemana arahnya gitu kan, itu juga tergantung diri kita sendiri. Jadi kalau menurut aku juga pribadi ya, menanggapi netizen atau haters yang pernah meneror aku juga, ih dasar kau perempuan bodoh gitu kan, suami yang nggak bekerja, dia nelpon ke sana kemari. Kalau aku sih mikirnya gini, kalau dia nelpon ke sana kemari ya namanya dia ada anak ya, pasti dia nelpon anaknya, dia rindu sama anaknya. Seorang orang tua itu nggak kira kita seorang perempuan, seorang ibu ataupun seorang ayah, udah pasti kita merindukan darah daging kita, itu anak kita. Karena dengan siapapun pasangan hidup kita itu, darah daging kita itu nggak bisa dipisahkan. Jadi aku mencintai suami aku dan aku nggak pernah mau memisahkan dia dengan anak-anaknya. Kalau masalah perasaan dia ke mantan-mantan dia ataupun kategori ke orang tua dari si anak ini, yaitu terserah sih gitu kan. Karena kita nggak bisa memaksa atau menahan jodoh jodoh seseorang itu. Walaupun saat ini aku adalah istri sahnya dia dan aku ini sebagai istrinya ya, tapi kita nggak tahu di depannya atau kemudian harinya jodohnya itu sama mantannya yang lain, kita juga nggak tahu. Karena itu aku juga nggak mau sih kita itu bermusuhan gitu kan. Ya yang udah memusuhin juga aku tuh nganggap ya udah habis aja gitu, ngapain ya netizen seperti itu. Karena setiap manusia itu punya kisah hidupnya sendiri-sendiri gitu, kita itu punya pencapaiannya sendiri-sendiri, kita seperti apa ya. Tidak ada manusia yang bisa kita percaya, tidak ada manusia yang bisa kita baiki. Kalau orang yang kita udah pernah baiki pun pasti mereka itu kalau nggak ada tujuan tertentu ataupun contohnya memanfaatkan kita, ada sesuatu hal yang bisa dimanfaatkannya, itu mereka juga nggak akan baik ke kita gitu kan. Jadi kalau dari segalanya, kalau dibilang aku tuh bodoh atau gimana nya, ya aku tetap bangga dengan diri aku. Dan karena itu juga kenapa suami aku memilih aku gitu, di saat dia tidak ada pekerjaannya, di saat dia itu nggak punya apa-apa, tapi aku tetap bertahan dengan dia, dengan kesabarannya aku mungkin ya kan, dengan ketulusan aku, dengan kesetiaannya aku. Itu ialah nilai plus ataupun yang perbedaan aku antara dengan mantan-mantannya gitu, termasuk orang yang pernah neror aku. Jadi ya udah, I'm fine aja kalau masalah kedepannya itu. Ah kamu itu akan ditinggalkan begini-begini, ya udah, kita nggak pernah tahu ya ke depan itu hidup kita seperti apa.
dan kita juga nggak bisa memastikan kalau aku itu akan terus bersama dengan dia akan berbahagia sama aku. Ya itulah tadi yang intinya raja dengan ratu. Jika mereka ini mempunyai sebuah pasangan ini bukannya dia itu tadi untuk mengemis gitu kan, jadi kita itu setara, jadi kita akan bisa kita menyatu karena kita mau menghabiskan waktu kita bersama. Ya gitu aja, kita itu mencari partner gitu untuk menikmati hasil yang kita dapatkan. Jadi apa ilmu yang kita pernah dapat, apa pengalaman yang pernah kita lalui gitu kan. Jadi intinya itu ya semuanya itu kita serahkan aja kepada Tuhan, tapi aku hanya memperjelas aja. Jadi kita itu nggak ada yang saling, dia juga nggak akan takut kalau kehilangan aku juga, dan aku juga sama ya. Tapi kita itu apa yang aku nggak suka itu juga yang dia nggak suka, jadi aku harus menjaga itu. Dan aku sekarang eh, belajar lah, ini lagi belajar komunikasi, belajar memperbaiki konten-kontennya aku, karena aku sebagai konten kreator udah fokus dengan kerja aja. Ya cukup waktunya itu nanti kita pembuktiannya itu ya kita usaha sekarang, jadi hasilnya itu ya yang di atas Tuhan. Tuhan yang menentukan hasil seperti apa, tapi aku tidak mau gimana ya, menyesali sesuatu yang sudah berlalu. Yang berlalu itu biar berlalu, kita hapuskan, kita lepaskan. Tapi aku juga tidak mau merisaukan sesuatu yang belum terjadi. Jadi yang aku pikirkan sekarang, kemarin itu harus lebih baik dari hari ini juga harus lebih baik dari hari esok. Jadi kita mikirnya 3 hari ini aja, kemarin, hari ini, dan hari esok. Kemarin harus lebih baik dari kemarin lagi gitu kan, maksudnya hari ini itu harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok itu lebih baik dari hari ini. Jadi kita jalani aja apa adanya, dan kita selalu memperbaiki diri, kita fokus ke kesuksesan kita sendiri, apa rencana kita, dan semua itu gak perlu orang tahu, dan cukup nanti pembuktian dan bukti. Karena semua orang juga pengennya bukti kan, jadi ya udah kita jalani aja, ya sukses sama-sama. Semoga teman-teman juga sukses, kita doain aja semuanya akan berjalan dengan